Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman petani desa. Kita untuk sore hari ini mendatangi semangka ya, yang setelah tanam itu umur 10 hari atau 11 hari untuk sore hari ini. Dan untuk pertumbuhan semangka yang sangat racak ya, nih ya, sampai ke sana itu sangat-sangat racak dan normal, tidak ada kendala penyakit ya. Jadi untuk teman-teman pemula khususnya ya, yang mau mencoba belajar, untuk teman-teman yang sudah sering menanam ya, kami tidak bermaksud untuk mempelajari ya, cuman kita tukar pengalaman ya. Kami bisa begini karena pengalaman dan penilaian ya. Jadi untuk semangka bisa seperti ini bagus ya, apalagi di persawahan seperti di tempat kami. Itu kalau membuat semangka yang racak seperti ini, itu untuk membuat lahan itu sangat pengaruh ya, atau sangat paling utama ya untuk membuat semangka itu seperti ini. Jadi apalagi kita menanam semangka di habis tanam padi ya, tanaman padi seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mencoba di persawahan itu, kalau langkah yang pertama sebelum pembajakan ya, jadi tunggak-tunggak padi yang seperti itu teman-teman semua ya, itu harus dibabat dulu ya, harus bersih, tidak ada ya yang tersisa. Karena untuk rumput seperti jagung ya, pohon jagung itu, padi itu tidak baik untuk pertumbuhan semangka. Jadi itu harus dibersihkan ya, dibuang, mau yang dibajak itu dibabat dulu terus dibajak ya. Dibajak itu untuk kohenya, untuk 1000 tanaman itu memakai 50 kantong ya. Untuk pertumbuhan semangka ini itu memakai 50 kantong untuk 1000 batang. Jadi untuk langkah yang pertama, pembajakan yang pertama, untuk kohenya itu jangan ditabur dulu ya. Langkah pertama pembajakan yang pertama dibajak, terus langkah kedua pembajakan yang kedua itu baru kita tabur ya. Kohenya ditabur, dicampur pembajakan. Terus pupuk kimianya itu ya teman-teman, kalau menurut kami itu tidak perlu banyak ya. Untuk pupuk dasaran kimia itu untuk 1/4 itu dikasih 25 kilo, kisaran 3 bulan aja sudah cukup ya, tidak terlalu banyak. Yang penting kandungan itu yang lebih bagus ya, memakai mutiara ya. Syukur-syukur kalau kita ada modal, ada pupuk, itu dikasih yang lain juga ya, seperti SP juga bisa ya. Yang penting jangan meninggalkan untuk pupuk kimia dasaran itu sedikit tapi lebih bagus ya, seperti mutiara. Terus untuk pembuatan lahan ya teman-teman, itu harus bagus yang seperti ini nih. Jadi untuk plastik mulsanya ini tidak ada yang kendor teman-teman semua ya. Itu kencang semua sampai rata sampai ujung sana ya. Jadi lubang-lubang ini itu tidak ada yang dalam dan tidak ada yang mendongol ke atas, itu semua sama ya. Itu tidak akan mengganggu dengan pertumbuhan semangkanya ya. Terus usahakan untuk plastik mulsa ya, kalau di persawahan di tempat kami itu yang bagus itu sekitar 1 meter ya teman-teman. Ini untuk plastik mulsanya ini
ya. Jadi demikian ya cara untuk membuat semangka itu dari awal tanam itu sudah bagus yang seperti ini. Jadi cara beliau itu ya memang untuk pupuk kimia, terus kohenya itu lebih diutamakan ya. Memang untuk pertumbuhan ini sangat-sangat bagus ya. Biasa kalau masih kecil itu ada ulat, itu bisa biasa ya. Yang penting itu tidak penyakit yang lain seperti keriting, seperti percak ya. Itu kalau percak ini aman, tidak ada terkendala. Keriting juga aman. Kalau biasanya semangka sudah umur 10-an hari ke atas itu kalau memang udah ada yang keriting itu sudah terlihat ya. Tapi ini untuk pertumbuhan itu sangat bagus dan normal teman-teman ya. Ini contohnya nih, kalau ada yang keriting sudah terlihat teman-teman semua ya. Jadi sudah terlihat, tapi ini untuk pertumbuhan sangat normal dan racak. Jadi untuk teman-teman kalau menanam semangka, lahan gulutan itu sangat-sangat penting ya untuk pertumbuhan semangka. Ya, untuk petani ini itu menanam semangka itu ya jarang-jarang, tidak mesti untuk menanam itu 1 tahun itu 2 kali 3 kali ya. Dulu sudah pernah mencoba nanam, tapi sudah istirahat beberapa tahun, ini sudah mulai lagi menanam ya. Biasanya memang kalau petani masih pemula ya, itu untuk pengurusan semangka itu lebih jeli ya, lebih jeli, lebih rapi ya. Biasanya memang begitu, beda dengan yang petani semangka yang setiap hari menanam ya. Itu biasanya memudahkan, menggampangkan penyakit semangka. Beda dengan yang petani pemula ya, yang masih belajaran untuk menanam semangka, itu malah untuk perawatan semangka itu lebih teliti ya. Jadi yang pertama itu memang untuk gulutan ya, itu sangat-sangat penting untuk menurut kami ya teman-teman semua ya. Jadi usahakan untuk gulutan itu rata yang seperti ini ya. Jadi mulsa itu tidak ada yang terlihat kendor mulsanya itu ya. Jadi memang kencang semua gitu ya. Jadi gulutan itu memang sangat penting ya. Jadi untuk pertumbuhan semangka itu perlu ketelatenan kita ya, ketelatenan, kesabaran. Penting kita harus waktu mupuk segera dipupuk, waktu penyepraian itu harus segera dispray ya. Tuh, plastik musanya aja terlihat rapih seperti ini ya. Itu ya teman-teman semua ya, sangat rapih, sangat racak untuk pertumbuhan semangka. Untuk sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman petani semangka, khususnya teman-teman pemula ya. Yang sudah senior, kami minta maaf kalau ada kata-kata kami yang menyinggung ya. Sekali lagi kami cuman tukar pengalaman ya, bersharing-sharing sama teman-teman semua. Dan untuk kali ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.